Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Erika dari program studi akuntansi perpajakan. Saya dari semester 5 dan saya dari kelas A. Di sini saya akan terkait soal UTS saya, PT Sodiko yang mengakuisisi 100% saham bursa PT. Langkah pertama saya akan mencari eliminasi, di mana jurnal eliminasi tersebut terdapat di dan yaitu jurnal eliminasi dasar dan jurnal eliminasi opsional. Sebelumnya saya akan menghitung value calculation. Nilai buku awal dapat dari hasil common stock ditambah hasil retensi. Jadi, total nilai buku awal adalah 85.000 USD. Berikutnya adalah pendapatan, di mana pendapatan tersebut $1. Selanjutnya ada dividen, nilai akhir, yang dimana nilai buku akhir itu didapat dari total nilai buku awal ditambah pendapatan dikurang dividen. Jadi hasilnya yaitu 100.000 US dollar. Common stoknya adalah 50.000. Jika saya sesuaikan 25.000 lainnya, sepuluh dan totalnya adalah $50. Selanjutnya saya akan mencari jurnal basic and eliminasi and jurnal basic elimination and yaitu saham biasa di debit saham biasa di debit 50.000,
lalu laba ditahan, debit 50.000. Selanjutnya ada pendapatan dari anak perusahaan, debit, maaf, ralat, tadi di laba ditahan, yaitu 35.000. Pendapatan dari anak perusahaan yaitu 20 US dollar. Lalu di kreditnya ada dividen senilai 10.000 US dollar dan investasi pada saham Takanada di kredit 100.000 US dollar. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal elimination opsional. Perlu untuk tujuan konsolidasi yang akurat. Sebenarnya yaitu akumulasi penyusutan di debit dengan nominal 85.000 US dollar di kreditnya aset yang disusutkan 85.000 US dollar. Nah, selanjutnya bahwasannya ada dampak pada pembukuan tekanan. Berikut adalah dampak pada pembukuan tekanan yang sudah saya susun, yaitu dampak pada buku tekanan ini terjadi dua eh, kasus, yaitu investasi dari saham Takana dan pendapatan dari saham Takana. Bahwasannya saldo akhir dari dampak pada pembukuan Takana itu eh, telah identik dengan konsolidasi nilai konsolidasi. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi. Di sini kertas konsolidasi saya sudah saya hitung, yang dimana terdapat income statement yaitu pendapatan usaha, pendapatan dari anak perusahaan, eh, kurang beban lain-lain dan dikurang beban penyusutan. Pada pendapatan usaha, PT Sobinoto eh, terjadi nilai sebesar 200.000 US dollar. Pada pendapatan dari anak perusahaan PT Sibonoto yaitu 25.000 US dollar. Beban lain-lainnya itu minus 90.000 US dollar. Beban penyusutannya minus 30.000 US dollar. Jadi net income-nya itu pada PT Sobinoto yaitu terjadi 105.000 US dollar. Selanjutnya pada PT Takana, pendapatan usaha itu 112 US dollar pada pendapatan dari anak perusahaan kosong. Lalu beban lain-lainnya itu minus 70.000, beban penyusutannya itu minus 17.000, lalu net income itu 25.000 US dollar. Eliminasi yang terjadi bahwasannya di pendapatan dari anak perusahaan itu, eliminasi yang terjadi di debit adalah 25.000 US dollar. Selanjutnya, net income yang didapatkan dari eliminasi di bagian debit yaitu 25.000 US dollar juga. Di kreditnya
net income-nya nol. Lalu masuk ke konsolidasinya itu pendapatan usahanya didapat yaitu dari total 200.000 US dollar ditambah 112.000 US dollar hasilnya 312.000 US dollar. Pada pendapatan dari anak perusahaan 25.000 US dollar tadi eh, dihapuskan, maka dikonsolidasinya itu nol. Selanjutnya beban lain-lain yaitu didapat dari 90.000 ditambah 70.000 US dollar, hasilnya 160.000 US dollar. Beban penyusutan itu didapat dari minus 30.000 ditambah minus 17.000, hasilnya jadi minus 47.000 di konsolidasi. Maka net income yang didapat dari konsolidasinya itu adalah 105.000 US dollar. Selanjutnya adalah bagian statement of retained earning atau laporan laba ditahan. Yang pertama adalah saldo awal. Saldo awal pada PT Sobinoto yaitu 175.000 US dollar, pendapatan atau net income-nya itu 10.500 US dollar, dikurang dividen, di mana dividennya terdapat minus 32.000 US dollar, lalu ending balance atau saldo akhir yaitu 248 248.000 US dollar itu dari 175.000 ditambah 10.500 dikurang 32.000 US dollar. Selanjutnya kita masuk ke PT Takana. PT Takana pada saldo awalnya yaitu 85.000 US dollar. Pendapatan bersihnya 25.000 US dollar dikurang dividennya minus 10.000. Jadi saldo akhirnya yaitu 100.000. Ending balance dari eliminasinya itu 110.000 dan di kreditnya itu 22.000 US dollar. Konsolidasi dari saldo awal yaitu 175.000 US dollar, net income-nya itu 105.000 US dollar, dividennya itu dikurang minus 32.000 US dollar. Jadi saldo akhir dari konsolidasinya adalah 248.000 US dollar. Selanjutnya saya masuk ke balance sheet atau neraca. Di sini, di balance sheet terdapat aktiva lancar, yang dimana aktiva lancarnya PT Sobinoto 238.000 US dollar. Aktiva yang disusutkan adalah 300.000 US dollar, investasi pada saham Takana minus 120.000. Investasi pada saham Takana 100.000. Dikurang akumulasi penyusutannya yaitu minus 120.000 US dollar. Jadi, total aset didapat dari aset lancar ditambah aktiva yang disusutkan, investasi yang di saham yang Takana, dikurang akumulasi penyusutan. Hasilnya yaitu 518.000 US dollar. Selanjutnya pada PT Takanada, aktiva lancarnya itu 95.000 US dollar, aktiva yang disusutkannya itu 170.000 US dollar, aktiva pada saham Takananya itu nol atau tidak ada, dikurang akumulasi penyusutannya itu minus 85.000 dolar. Jadi total aset pada PT Takanada yaitu 180.000 US dollar. Eliminasi yang terjadi di debit yaitu hanya terdapat pada akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutannya itu 85.000 US dollar. Jadi total aset dari eliminasi debitnya yaitu 85.000 US dollar. Eliminasi kreditnya yang terdapat itu di aktiva yang disusutkan 85.000 US dollar, investasi pada saham Takana itu 100.000 US dollar. Jadi total aset dari eliminasi bagian kredit yaitu 100.000 US dollar. Selanjutnya pada konsolidasi balance sheet, aktiva lancarnya itu 333.000, di mana dihitung dari 238 ditambah 95.000 US dollar, hasilnya 333.000 US dollar. Aktiva yang disusutkan konsolidasinya itu 385.000, lalu investasi pada saham Takananya itu 0, lalu akumulasi penyusutannya itu minus 120.000 US dollar, jadi total aset di konsolidasi yaitu 598.000 US dollar. Selanjutnya adalah bagian liabilitas. Liabilitas itu terdapat utang lancar, utang jangka panjang, saham biasa, dan laba ditahan. Utang lancar pada PT Sobinoto 50.000 US dollar,
utang jangka panjangnya 120.000 US dollar, saham biasanya 100.000 US dollar, laba ditahannya 248 US dollar. Jadi total liabilitas dan ekuitas didapat dari utang lancar ditambah utang jangka panjang ditambah saham biasa ditambah laba ditahan hasilnya 518.000 US dollar. Berikutnya adalah PT Takanada. PT Takanada utang lancarnya 30.000 US dollar, utang jangka panjangnya 50.000 US dollar, saham biasanya 50.000 US dollar, laba ditahannya 50.000 US dollar, total liabilitas dan ekuitas pada PT Takanada yaitu 180.000 US dollar. Selanjutnya eliminasi pada bagian debit terjadi di saham biasa dan laba ditahan. Saham biasanya 50.000 US dollar, laba ditahannya 60.000 US dollar, dan total liabilitas ekuitas eliminasi bagian debitnya 110.000 US dollar. Eliminasi pada bagian kreditnya yaitu terjadi di laba ditahan, yaitu 10.000 US dollar, jadi total liabilitas dan ekuitasnya itu 10.000 US dollar juga. Selanjutnya adalah konsolidasi bagian liabilitas, yaitu utang lancarnya 80.000 US dollar, didapat dari 50.000 ditambah 30.000 US dollar, hasilnya 80.000 US dollar. Utang jangka panjang 170 US dollar, didapat dari 120 US dollar ditambah 50 US dollar, hasilnya 170 US dollar. Saham biasanya 10.000 US dollar, laba ditahannya 240.000 US dollar, total liabilitas dan ekuitasnya adalah 598 US dollar. Nah, selanjutnya saya masuk pada poin ketiga yaitu terkait laporan konsolidasinya. Laporan konsolidasi terdiri dari konsolidasi balance sheet, income statement, dan retaining earnings consolidation. Saya akan membahasnya terlebih dahulu terkait konsolidasi balance sheet. Pada akun aset terdiri dari aset lancar yaitu 333.000 dolar didapat dari konsolidasi pada kertas kerja consolidation balance sheet. Aktiva yang disusutkannya itu 385.000 dolar didapat dari hasil konsolidasi balance sheet pada bagian aktiva yang disusutkan. Lalu investasi pada saham Takanadanya itu 0, lalu dikurang akumulasi pengusutannya itu minus 120.000 itu didapat dari konsolidasi balance sheet bagian akumulasi pengusutan. Jadi total asetnya itu didapat adalah 898 US dollar. Pada bagian liabilitas yaitu terdapat utang lancar dan utang jangka panjang. Utang utang lancar yaitu 80.000 US dollar didapat dari hasil konsolidasi kertas kerja pada bagian utang lancar. Utang jangka panjang itu 170.000 itu didapat dari konsolidasi kertas kerja pada bagian jangka panjang. Selanjutnya adalah ekuitas pemegang saham, yaitu saham biasa, didapat 100.000 US dollar dari konsolidasi bagian liabilitas pada saham biasa. Laba ditahannya 248.000 US dollar, didapat dari konsolidasi kertas kerja pada bagian laba ditahan. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya adalah 598.000 US dollar. Nah, selanjutnya saya masuk pada bagian income statement dan retaining earnings consolidation. Pada income statement yaitu terdapat PT Sobinoto pendapatan bersihnya di 105.000 dolar, PT Sobinoto pendapatan bersih dari anak perusahaannya di debit minus 25.000 dolar, pendapatan bersih PT Takanada di debit 25.000 dolar, pendapatan bersih dari konsolidasinya di kredit 105.000 dolar. Lalu retaining earnings-nya PT Sobinoto Laba ditahan operasi pemilik di kredit 175.000 US dollar. PT Sobinoto pendapatan bersihnya 80.000 US dollar di kredit. PT Sobinoto pendapatan bersih dari anak perusahaan yaitu 25.000 di kredit. PT Sobinoto dividen diumumkan di debit 32.000 US dollar. Lalu laba ditahan konsolidasinya 248.000 dolar. Sekian dari hasil penjabaran saya terkait PT Sobinoto 100% saham dasar PT Takanada. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.